tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pecinta Al-Quran, Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Hamasa Quran. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada suasana yang cerah ini, InsyaAllah kita akan membahas dan mempelajari serta mengetahui beberapa macam keutamaan atau fadilatus suratil Fatihah yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Sebelum kita mengetahui fadilah surah Al-Fatihah, alangkah baiknya kita mengetahui dan mengenal terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah turunkan di Makkah. Kemudian surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat. Mengenai pendapat tentang banyaknya jumlah ayat dalam Quran surah Al-Fatihah terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Malik, mengatakan bahwasannya surah Al-Fatihah hanya memiliki 6 ayat saja, dan basmalah bukanlah termasuk daripada bagian surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat kedua yang mengatakan adalah Imam Asy-Syafi'i, mengatakan bahwasannya surah Al-Fatihah memiliki 7 ayat dan termasuk basmalah adalah bagian daripada Quran surah Al-Fatihah. Ini mengenai pendapat ayatnya. Dan surah Al-Fatihah memiliki 139 huruf yang terangkai dalam 25 kata. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surah pembuka yang pertama atau termasuk surah yang pertama yang memiliki keutamaan di dalam kandungan ayatnya. Itu adalah surah Al-Fatihah. Kita sudah mengenal surah Al-Fatihah. Surah Makkiyah, ayatnya berapa, jumlah hurufnya berapa, dan katanya berapa. Kemudian yang kedua adalah kita masuk kepada mengetahui fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah. Setidaknya ada 3 keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Apa saja? Yang pertama adalah sebagai Ummul Quran atau sebagai induknya Al-Quran. Dikatakan sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran adalah isi daripada kandungan ayat-ayat surah Al-Fatihah sudah mencakup seluruh tujuan-tujuan agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahi Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani. Dikatakan surah Al-Fatihah, surah Alhamdulillah atau surah Al-Fatihah itu adalah sebagai Ummul Quran atau juga dikatakan sebagai induknya Al-Quran, dan Ummul Kitab dan Wasab'ul Masani. Itu adalah keutamaan yang pertama, yaitu apa tadi? Sebagai induknya Al-Quran. Adapun keutamaan selanjutnya atau keutamaan kedua daripada surah Al-Fatihah yang perlu kita ketahui adalah sebagai obat atau syifa. Dikatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah nama lain daripada asy-syifa, yaitu obat atau penawar dari berbagai macam penyakit. Sebutkan dalam kitab Qadail Suwar wa Ayatul Quraniyah karangan Imam Sayyid Sa'ad Muhammad Sa'ad, dikatakan di situ bahwasannya Al-Kitabu Syifa'un min kulli da'in Fatihah. Surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah sebagai penawar obat bagi berbagai macam penyakit. Dan surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Itu dalam hadis Rasulullah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah sebagai obat syifa dari berbagai macam penyakit. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, dan telah kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar atau obat, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu menjadi penambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi obat bagi kita, termasuk daripada Quran surah Al-Fatihah. Inilah keutamaan atau fadilah kedua daripada Quran surah Al-Fatihah. Kemudian ketiga, fadilah yang harus kita ketahui daripada Quran surah Al-Fatihah adalah menjadi salah satu syarat sah dalam salat. Mengapa demikian? Karena Al-Fatihah adalah salah satu rukun sahnya salat. Jadi apabila seseorang salat tidak dengan Al-Fatihah, maka tidak sah salat seseorang tersebut. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seorang muslim, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah ketika salat. Kemudian setelah kewajiban itu kita lakukan di dalam salat, ada kewajiban lain yang perlu kita perhatikan, yaitu kewajiban membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, karena Imam Ibnul Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hakmun lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib, termasuk daripada Quran surah Al-Fatihah. Kemudian mengapa demikian? Man lam yusahhil Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak membenarkan bacaan Al-Qur'annya, maka ia berdosa. Na'udzubillahi min dzalik. Kita niatnya salat ingin mendapatkan pahala, namun kita salat tidak membaca Al-Fatihah dan kita baca dengan tidak menerapkan hukum tajwid, maka menjadi dosa bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada kesalahan tersebut. Mengapa demikian? Karena li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad melewati pelantara malaikat Jibril, diturunkan dengan tajwid. Oleh karena itu wajib bagi kita bacanya dengan tajwid. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan demikianlah Al-Qur'an itu darinya sampai kepada kita. Al-Quran Allah turunkan dengan tajwid, kemudian wajib bagi kita membacanya dengan tajwid. Karena itu adalah salah satu upaya kita dalam menjaga kemurnian Al-Quran, baik dari segi maknanya, dari segi bacaan Al-Qurannya, kemudian dari segi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dan dari ilmu tajwid. Para pecinta Al-Quran, sahabat Hamasa Quran, itulah tadi 3 keutamaan yang harus kita ketahui atau yang setidaknya kita ketahui daripada surah Al-Fatihah atau fadilatus suratul Fatihah, yang menjadi landasan kita, kemudian menjadi sesuatu yang wajib kita kerjakan dalam melaksanakan salat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil atau mempelajari ilmunya, kemudian menjaganya, mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi atau
kita dapat meningkatkan diri kita sebagai seorang muslim yang taat ibadah dan menerapkan hukum-hukum Islam di dalamnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.